Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai selaput ekstra embrio atau SEE yang beranggotakan ada Shena Desalsabila Saktiono, ada Isnawati Erzan Putri, dan juga Widi Lestari. Selanjutnya yaitu yang pertama yaitu pengertian SEE. Selaput ekstra embrionik ini merupakan selaput yang menyelubungi kuning telur yang membungkus embrio agar berada persis pada posisi normal dalam organ reproduksi betina atau tempat embrio berkembang. Selaput ini berada di luar embrio dan bukan merupakan bagian dari embrio. Gambar ini merupakan bagian dari ekstra embrionik. Nah, yang ini adalah ada kuning telur yaitu yolk yang berada di tengah, dan juga yang berada di luar kuning telur ini yang putih ini adalah ekstra embrionik yang berada di luar embrio seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu ada fungsi selaput ekstra embrionik. Yang pertama sebagai mediator pertukaran zat-zat yang meliputi nutrisi dan lain semacamnya. Yang kedua, perlindungan bagi embrio agar embrio tidak terkontaminasi oleh antigen lain. Nah, yang selanjutnya ada perbedaan fungsi SEE pada reptil, unggas, dan juga mamalia. Pada hewan reptil dan kelompok unggas, selaput ekstra embrionik ini berfungsi sebagai proteksi, perlindungan di sebelah dalam, di samping kerabang telur di sisi luarnya. Yang kedua ini pada mamalia, selaput ekstra embrionik akan membentuk plasenta bersama-sama dengan bagian endometrium induk. Pada poin kedua yaitu ada jenis-jenis SE, yaitu yang pertama ada kantung yolk yaitu kantung kuning telur, yang kedua ada amnion, ketiga ada korion, dan yang keempat ada allantois. Di sebelah kanan ini ada gambar bagian-bagian dari jenis SE, yaitu yang pertama yaitu di sebelah yang paling dalam ini ada yolk yaitu kuning telur. Nah, ini di luarnya kuning telur ini ada kantung yolk yaitu jenis SE, ada kantung yolk yang berwarna kuning. Kemudian ada amnion, ini yang berwarna biru kehijauan. Kemudian ada korion, ini yang bagian luar yang berwarna gelap ungu yang melingkar ini. Dan yang terakhir ada allantois. Allantois ini adalah ini yang membentuk seperti ginjal, bentuknya yang berwarna kuning keorenan yaitu. Nah, itu. Lanjut ini yaitu pengertian dari jenis-jenis SEE tadi, yaitu yang pertama ada kantung yolk yaitu selaput yang menyelubungi kuning telur. Yang kedua ada amnion, menyelubungi embrio dan berisi cairan amnion di dalamnya. Yang ketiga ada korion. Korion ini adalah selaput yang berada paling luar dari embrio. Dan yang keempat ada allantois, selaput yang terbentuk dari tonjolan dinding usus belakang atau hingut yang menyerupai kantung. Yang pertama yaitu pembentukan kantong yolk atau kuning telur. Nah, kantong yolk tadi adalah jenis SE ini pembentukannya. Jadi kantong yolk ini terbentuk karena adanya lipatan splang nopleura ke arah ventral untuk membentuk usus primitif, dan sisa lipatan splang nopleura ini kemudian akan menyelubungi kuning telur. Nah, fungsinya dari pembentukan ini adalah untuk menyerap kuning telur yang difasilitasi oleh vena vitelline yang mengarah ke embrio melewati tangkai kuning telur. Baik, selanjutnya ada pembentukan amnion. Nah, lapisan penyusun amnion ialah somatoflora dengan ektoderm di bagian dalam dan mesoderm somatik di bagian luar. Pembentukan amnion sejalan dengan terpisahnya bagian intraembrio dari bagian ekstraembrio. Nah, cairan amnion tersebut berasal dari ginjal fetus, kelenjar mulut, dan alat pernafasan. Nah, di sini ada pembentukan amnion pada unggas. Jadi pada kelompok unggas terbentuknya amnion karena adanya pelipatan somatopleura daerah kepala menuju ke dorsokaudal, daerah ekor menuju dorsokranial, serta dinding lateral menuju dorsomedial. Nah, pada daerah dorsal pelipatan akan membentuk persatuan dan membentuk mesamnion atau korion rape. Nah, korion rape ini pada ayam bersifat menetap.
perkembangan selanjutnya, somatopleura sebelah dalam disebut amnion dan sebelah luar disebut korion. Nah, di sini bisa kita lihat contoh gambarnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada pembentukan korion. Nah, jadi korion ini dibentuk dari somatopleura bersamaan dengan pembentukan amnion. Lapisan penyusun korion oleh adanya pelipatan yang berlawanan akan memiliki susunan lapisan lembaga kembalikan dari amnion, ya ini ektoderm dia di luar dan mesoderm somatik di dalam. Nah, korion akan berada di bawah selaput cangkang dan cangkang kapur telur. Oke, next selanjutnya ada pembentukan korion pada unggas dan mamalia. Nah, jadi korion pada kelompok unggas menempel pada selaput kerabang sebelah dalam setelah 7-8 hari masa inkubasi. Jadi selaput ini bersama dengan alantois mempunyai peranan dalam pertukaran gas dan air. Nah, pada kelompok mamalia, korion berhubungan dengan endometrium dan bersama-sama membentuk plasenta. Korion pada mamalia mempunyai vili-vili yang berperan memperluas daerah permukaan korion. Nah, di sini ada pembentukan alantois. Jadi, korioalantois merupakan kantung vaskuler. Banyak pembuluh darah alantois yang berkembang dari mesoderm splanchnis alantois. Adanya pembuluh darah tersebut memfasilitasi korioalantois dalam pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada selaput kerabang. Fungsi lain dari alantois adalah untuk penampungan ekskresi urin embrio. Nah, selanjutnya itu ada pembentukan alantois pada unggas, mamalia, dan manusia. Pada kelompok unggas dan mamalia, kecuali manusia ya, alantois ini berkembang dan mengisi ruang ekstraembrionik serta bagian luarnya menyatu dengan korion sehingga membentuk korioalantois. Nah, pada unggas, alantois mula-mulanya berbentuk kantong kecil di sisi kanan embrio setelah 3 hari masa inkubasi dan memenuhi ruang ekstraembrionik atau ruangan antara amnion dan korion. Nah, ini 10 hari setelah masa inkubasi. Nah, next di sini ada konsep lingkungan mikro perkembangan embrio. Nah, jadi lingkungan mikro terdiri atas otot rahim, plasenta, cairan amnion, janin lain pada kehamilan kembar, dan lain-lain. Jadi lingkungan mikro ini melindungi embrio 0-2 bulan dan janin 3-9 bulan dari berbagai faktor disgenik seperti tekanan mekanis, bakteri patogen, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama itu ada plasenta. Nah, plasenta ini berbentuk diskoid dengan diameter 15-20 cm dan memiliki tebal antara 2-3 cm dan beratnya sekitar 500 gram. Nah, fungsi utama dari plasenta ini adalah sebagai penghasil hormon-hormon dan sebagai media transfer berbagai zat dari ibu ke anak dan sebaliknya. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, selanjutnya ada macam-macam plasenta. Nah, berdasarkan morfologi mikroskopisnya serta daerah pelekatan korion dengan endometrium, plasenta ini dapat dibedakan menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama ada plasenta diffusa. Nah, plasenta ini itu mempunyai vili-vili korion yang halus dan menyebar merata. Nah, contohnya yaitu pada hewan kuda dan juga babi.
Nah, yang kedua yaitu ada plasenta cotyledoniaria. Nah, plasenta ini mempunyai fili-fili korion tidak menyebar merata, namun mengelompok pada daerah yang terpisah-pisah yang disebut dengan cotyledon. Nah, ini plasenta ini yaitu contohnya pada hewan ruminansia. Nah, yang ketiga yaitu ada plasenta zoonaria. Nah, plasenta ini itu mempunyai ciri adanya pengelompokan fili-fili korion yang terdapat pada sepertiga daerah tengah korion. Nah, plasenta ini contohnya yaitu pada hewan kelompok karnivora. Nah, kemudian yang keempat ada plasenta tipe diskoidal. Nah, plasenta ini ditandai dengan adanya pengelompokan fili-fili korion yang membentuk daerah cakram. Nah, plasenta diskoidal tunggal itu dijumpai pada manusia, sedangkan plasenta diskoidal ganda itu dijumpai pada monyet. Nah, selanjutnya macam-macam plasenta berdasarkan tebal tipisnya barrier plasenta. Itu dibedakan menjadi 4 macam plasenta, di mana yang pertama yaitu ada plasenta epiteliokorial. Nah, plasenta ini itu mempunyai ciri di mana dinding endometrium induk tidak mengalami peluruhan. Nah, contohnya ini pada hewan kuda dan babi. Kemudian yang kedua ada plasenta endotheliokoriol. Nah, ini mempunyai ciri di mana epitel maupun jaringan penunjang endometrium induk itu mengalami peluruhan saat implantasi, sehingga endotel atau dinding pembuluh darah induk langsung berdekatan dengan korion fetus. Nah, contohnya ini pada hewan jenis karnivora seperti kucing, anjing, dan harimau. Kemudian yang ketiga ada plasenta hemokorial. Nah, hewan yang biasanya memiliki plasenta jenis ini selain epitel dan jaringan penunjang endometrium, endotel pembuluh darah induk juga mengalami kerusakan sehingga darah keluar dari pembuluh darah dan membuat lakuna-lakuna darah. Barrier plasenta paling tipis tipe homokorial ini menyebabkan darah induk langsung berhubungan dengan korion. Nah, contohnya ini pada manusia, kera, dan rodensia. Kemudian yang keempat itu ada plasenta sindesmokorial. Nah, plasenta ini ditandai dengan meluruhnya sebagian epitel endometrium induk saat implantasi dan menyebabkan jaringan penunjang endometrium itu berdekatan dengan korion fetus. Nah, contohnya ini adalah kelompok ruminansia, misalnya itu pada sapi dan juga kerbau. Selanjutnya ada macam-macam plasenta berdasarkan kululuh tidaknya jaringan endometrium induk saat implantasi. Nah, di sini yang pertama itu ada adesiduata. Nah, di sini adesiduata ini pertautannya tidak kokoh. Nah, contohnya ini pada kuda dan babi. Kemudian ada semidesiduata, di mana semidesiduata ini pertautan agak kokoh. Nah, contohnya ini pada ruminansia. Kemudian yang ketiga ada desiduata, pertautan kokoh. Nah, contohnya pada hewan karnivora, rodensia, dan primate. Selanjutnya ada macam-macam plasenta berdasarkan pertautan selaput ekstraembrionik dengan jaringan induk. Yang pertama yaitu ada choriovitelin. Nah, choriovitelin ini dibentuk gabungan dari unsur kantung-yol dan korion yang terletak di antara pembuluh darah jantung, yol, serta epitel uterus induk. Nah, yang kedua itu ada chorioallantois. Nah, chorioallantois ini berasal dari unsur embrio yaitu selaput korion dan selaput allantois yang berbatasan. Nah, selanjutnya ada selaput intraembrio. Nah, mesoderm intraembrionik ini dibentuk oleh proliferasi sel dalam garis primitif dan itu memisahkan antara ektoderm dan juga endoderm. Nah, macam-macam mesoderm intraembrionik ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada mesoderm paraksial.
Nah, mesoderm paraksial ini selnya itu tersusun secara homogeni, kemudian mesoderm itu dapat bersegmentasi yang dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu ada somit, yang kedua ada somitomer. Nah, somit ini itu kubikal, tersegmentasi secara jelas, dan akhirnya 44 pasang somit terbentuk. Nah, kemudian yang kedua itu ada somitometer. Nah, somitometer ini itu terletak di daerah kepala, diantaranya membentuk tulang dan otot kepala dan juga rahang. Nah, untuk mesoderm paraksial ini bisa dilihat pada gambar di samping, yakni yang berwarna merah sebelah kanan. Nah, mesoderm intermediate ini itu berlokasi di dorsal lateral antara somit dan mesoderm lateral. Nah, bagian dari mesoderm bagian tengah dari tiga lapisan germinal yang terbentuk selama gastrulasi awal yang terletak di antara mesoderm paraksial dan mesoderm lempeng lateral. Mesoderm perantara berkembang menjadi struktur urogenital, misalnya seperti ginjal, ureter dan uretra, serta gonad dan saluran reproduksi. Nah, selanjutnya yang ketiga ada mesoderm lempeng lateral. Nah, terpisah menjadi lapisan parietal dan visceral yang masing-masing melapisi rongga intraembrional dan mengelilingi organ-organ. Nah, mesoderm dari lapisan parietal bersama dengan ektoderm itu di atasnya membentuk dinding tubuh lateral dan ventral. Nah, lapisan visceral dan endoderm embrional itu akan membentuk dinding usus. Kemudian sel mesoderm lapisan parietal akan mengelilingi rongga intraembrional, akan membentuk membran serosa tipis yang membungkus semua organ. Selanjutnya adalah pentingnya sistem adaptasi dan intake nutrisi pada perkembangan. Nah, nutrisi atau zat makanan diartikan sebagai substansi makanan yang dibutuhkan oleh suatu organisme. Nah, fungsi nutrisi sendiri yang pertama yaitu untuk menyediakan bahan yang penting untuk pembentukan protoplasma yang rusak, kemudian menyediakan energi, menyediakan substansi esensial untuk pengaturan fungsi sel, alat tubuh, atau tubuh secara keseluruhan. Nah, nutrisi yang dibutuhkan hewan agar tetap hidup itu bermacam-macam. Nah, nutrisi tersebut adalah protein dan asam amino, karbohidrat, lemak, dan lipid, mineral atau garam-garam anorganik, vitamin, dan juga air. Demikian yang dapat kelompok 10 sampaikan. Banyak kekurangan kelompok 10. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.